Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Publik dihebohkan dengan kasus pembunuhan oleh dua remaja, AD berusia 17 tahun dan MF berusia 15 tahun terhadap anak berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena berpikir bisa menjual organ tubuh korban, pembunuhan tersebut dilakukan dengan motif ekonomi, yakni menjual organ tubuh korbannya. Bagaimana KPAI melihat fenomena ini? Dan seperti apa tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner KPAI, Ai Mariati. Selamat sore Ibu Ai. Selamat sore, Mbak. Bu Ai, bagaimana KPAI melihat peristiwa ada anak umur 11 tahun dibunuh oleh dua remaja di bawah umur karena tergiur menjual organ tubuh korbannya ini, Bu? Ya, tentu ini betul-betul sangat memprihatinkan. Kami berbelasungkawa, duka mendalam ya terhadap korban. Karena ini betul-betul situasi dan kondisi yang menurut kami darurat kekerasan terhadap anak ya. Karena anak melakukan proses belajar yang salah, yang keliru ketika dia mendapati sebuah situs ya, sebuah mengkonsumsi sebuah konten. Nah, tentu sekali lagi bahwa situasi ini sangat mencederai ya rasa kemanusiaan, menghilangkan sesuatu yang sangat menjadi hak dasar yaitu nyawa manusia, dan dilakukan juga oleh dua orang anak yang itu bertujuan tadi dalam rilis kepolisian, yaitu salah satunya untuk diberikan kepada orang tua. Dalam konteks ini kita harus tahu bahwa peristiwa latar belakang ya yang melatari situasi anak-anak melakukan berkonflik dengan hukum itu tidak lepas dari apa yang mereka alami, yang mereka lihat, yang mereka perhatikan, bahkan yang mereka rasakan. Nah, salah satunya adalah mereka ini sebagai kelompok yang sangat ulung ya melakukan atau meniru sesuatu, bahkan mereka sangat mudah terinspirasi pada sesuatu yang mereka konsumsi. Nah, dapat kita lihat mengapa inspirasi itu begitu besar dari sebuah tayangan, dari sebuah iklan misalnya, atau informasi yang tidak sehat sekalipun. Ini menunjukkan betapa besar lingkup dorongan ya, internal pressure. Kalau dalam psikologi perkembangan tentu ini menjadi sebuah rasa keingintahuan anak yang betapa besar ditunjukkan pada sesuatu yang mungkin sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, KPAI menyoroti situasi darurat kekerasan ini yang tentu mengharuskan kita semua ya untuk mengambil alih, mengambil fokus, mengambil perhatian semua bahwa situasi dan kondisi ini membutuhkan peran serta kita tentu dalam rangka pengawasan, perlindungan, bahkan aspek pengasuhan yang lebih erat, yang lebih dekat anak itu yang harus kita revitalisasi. Bu Ai, ini data KPAI, apakah ini peristiwa pertama atau sebelumnya pernah terjadi peristiwa yang mirip ataupun serupa? Ya, di data kami tahun 2022 ada 54 kasus ya terkait anak berkonflik hukum. Tentu di dalamnya sangat banyak terkait pelaku, terutama anak-anak yang juga masuk dalam kategori pelaku kekerasan ya, pelaku pencabulan, pelaku persetubuhan, bahkan diantaranya pelaku pembunuhan. Kita mungkin masih ingat seorang anak sekolah yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya ya. Ini menjadi salah satu yang juga sangat waktu itu sebuah bentuk yang sangat memprihatinkan kita semua. Nah, tentu situasi ini tidak lepas ya dari adanya kehampaan, adanya ruang kosong yang itu bisa dipengaruhi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Jadi dalam data kami tentu ini bukan kali pertama ya, tetapi untuk masuk dalam tadi situasi yang melatarinya tergiur untuk kemudian menjadi transaksi organ tubuh ya, ini baru pertama di kami terkait kasus yang sangat memprihatinkan ini, Mbak. Oke, ini faktornya menurut KPAI murni faktor ekonomi atau memang ada faktor psikologi yang menyimpang, Bu Ai? Iya, pertama kita harus mencermati bahwa sebelum anak ini bertindak ada inspirasi. Inspirasi ini bersumber dari, kalau dalam teori pembelajaran sosial, itu sesuatu yang dia lihat, yang dia pandang gitu ya, yang dia tiru. Nah, kalau aspek-aspek kejahatan seksual biasanya yang dia tiru. Tetapi kalau yang menjadi kejahatan untuk melakukan seperti ini, kami melihatnya adanya dorongan-dorongan internal pressure yang dihasilkan dari sebuah tayangan atau informasi yang di situ ada
situasi kekerasan yang tidak bisa dia konfirmasi. Oke. Nah, karena komunikasi seperti ini yang menimbulkan inspirasi itu begitu besar, tetapi tidak mampu untuk dilakukan komunikasi, sehingga Oke. yang ada adalah bayangan untuk melakukan tindakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Nah, inilah yang menurut saya faktor utama mengapa seorang anak sampai melakukan tindakan yang mungkin kita pun orang dewasa tidak pernah memikirkan. Baik. Nah, bagaimana tayangan-tayangan ini bisa lolos? Tentu kami lebih melihat pada aspek tanggung jawab ya seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya pemerintah. Salah satunya adalah kenapa bisa Oke. terjadi tayangan atau website yang bisa masuk ke Indonesia tanpa sensor seperti ini. Oke, baik, kita berharap nanti ada langkah tegas dari pemerintah ya untuk melakukan penyeleksian ataupun sensor terhadap tayangan-tayangan yang berpotensi memberikan inspirasi kepada anak-anak di bawah umur melakukan tindakan-tindakan keji. Terima kasih sekali Ketua KPAI Bu Ai Mariati atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bu Ai. Terima kasih. Selamat sore.